5.4 tahun 2024 Kabupaten Tanah Hulu. Kami silakan kepada Muhammad Sodik Rahman untuk membawakan materi yang sudah disediakan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan-kawan. Baik, saya berdiri di sini untuk melaksanakan diseminasi tentang budaya positif sebagai tugas aksi nyata di modul 1.4. Jadi hari ini saya akan menyampaikan satu hal yang saya dapatkan di modul tersebut dan bisa kita aplikasikan sama-sama. Saya bisa menyampaikan atau berbagi hal baik kepada Bapak Ibu semuanya. Kita langsung saja. Kita berawal dari filosofi pendidikan. Pendidikan sejatinya menuntun anak menuju kebijaksanaan. Pendidikan hendaknya memerdekakan anak dan memberikan kebebasan anak dalam belajar. Yang ketiga, pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kita tidak asing lagi ya. Ini pendidikan menghamba pada sang anak. Menghamba di sini maksudnya adalah memandang anak dengan rasa hormat dan pembelajaran berorientasi pada anak atau student center. Yang terakhir adalah pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti, olah cipta rasa, olah karsa, dan olahraga. Kemudian mengenal 3 aliran yang berhubungan dengan daya pendidikan. Yang dasar jiwa anak ada 3 aliran. Aliran yang pertama, anak yang lahir di dunia itu diumpamakan seperti selai kertas yang belum ditulis, sehingga kaum pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Kemudian aliran yang kedua, itu anak itu lahir sebagai selai kertas yang sudah ditulis sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Pendidikan hanya dapat mengawasi dan mengawati supaya pengaruh-pengaruh yang jahat tidak mendekati diri anak. Dan aliran yang ketiga, anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulis penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram ya. Lebih lanjut, menurut aliran ini pendidikan itu berkewajiban dan berkuasa menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Segala tulisan yang mengandung arti jahat hendaknya dibiarkan agar jangan sampai menjadi tebal bahkan semakin suram. Posisi kita bisa menggunakan aliran, apakah aliran yang pertama, aliran yang kedua, atau aliran yang ketiga. Dari Muhammad bisa kita gunakan. Pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju Bapak Ibu ya? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Oke. Yang kedua, pembiaran hukuman dalam hal positif seperti pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Ya, itu dalam hati aja dulu Bapak ya. Silakan. Untuk memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju atau tidak? Mari kita lihat. Kalau Bapak Ibu bisa menjawab setuju atau tidak setuju, nanti kita lihat di akhir ya seperti apa. Oke, tujuan pendidikan kita pada dasarnya yaitu bermuara di profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu terdiri dari mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Bisa aja ya, yang mana aja dahulu nggak apa-apa. Tapi urutannya biasanya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Oke, perubahan paradigma.
Mari Bapak Ibu kita coba kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda, Bapak Ibu dan teman Ibu di sebelah ya. Sobatlah cari kertas, atau tidak ada kertas ya sampean bayangkan aja bahwa Bapak Ibu menulis di dalam telapak tangan Ibu ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam tulis tersebut segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman di sebelah Bapak Ibu nanti akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dengan secara mungkin dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala tangan Bapak Ibu. Suatu hal yang sangat rahasia dan berharga. Kira-kira gimana? Sampean kepal tangan sampean. Kira-kira yang bisa mengontrol untuk membuka itu apakah dari teman yang diharapkan si anak untuk diberikan oleh guru tersebut? Betul. Kemudian yang selanjutnya adalah bertahan hidup survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, ramah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kesenangan, fun, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, juga menggemaskan bahkan saat bertingkah laku buruk. Kemudian yang kebebasan, freedom, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Contohnya ya, Bapak Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang diharapkan oleh si anak? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka nyanyi. Kemudian yang selanjutnya, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja, dengerin ibu guru aja. Itu kalimatnya. Itu jadi kebutuhan apa? Jadi kita lihat nanti ya. Oke, 5 posisi kontrol Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Patuhi aturan saya atau awas. Itu penghukum ya. Kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Apa-apaan sih kamu ini? Itu penghukum ya. Contoh kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kamu gak kasihan ya sama Bapak? Kamu gak kasihan ya sama ibu? Bapak yang disalahkan oleh kepala sekolah kalau sampai Bapak tidak bisa mengatasi kamu. Kamu gak kasihan sama ibu? Itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Jadi posisi kontrol ini yang manakah nanti yang akan kita miliki ya? Apakah posisi penghukum
yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau yang ketiga teman, sebagai teman. Ini banyak juga. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu atau Bapak bantu bereskan. Ini suara kita sebagai teman. Ini biasanya sambil senyum, sambil tepuk-tepuk bahu anak. Itu seolah posisi kita, posisi sebagai teman. Kemudian posisi sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol Bapak Ibu guru sebagai manajer. Di sini posisi mentor, di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Apa yang kita yakini ya anak-anak? Konsekuensi karena ada pelajaran pada pelajaran olahraga, itu konsekuensinya ya. Oke, keyakinan kelas. Oke, baik, sebelum kita merestitusi anak, ini intinya adalah materi yang saya sampaikan ini adalah tentang restitusi, posisi kontrol kita ya. Jadi itu adalah dari prolog. Ini keyakinan kelas, ini ada hubungannya dengan restitusi. Lanjut ya. Ya, ini ada keyakinan kelas versus peraturan kelas. Kira-kira Bapak Ibu menggunakan helm agar tidak ditilang oleh polisi itu merupakan peraturan atau keyakinan? Peraturan ya. Gimana itu? Kalau tidak ada polisi berarti nggak usah pakai helm. Jadi kesadaran itu susah akan muncul. Beda dengan keyakinan. Kalau kita sudah meyakini sesuatu, maka secara tanpa harus diinstruksikan, tanpa harus kita akan menggunakan. Itu kita mulai dari kesadaran. Jadi intinya adalah siswi murid-murid kita itu bagaimana kita tumbuhkan rasa kepedulian yang ada dalam dirinya, yang akan kita tumbuhkan, bukan dengan hanya melihat peraturan dan hukuman di balik semua itu. Jadi kesadaran itu. Kemudian keyakinan kelas. Apa ciri-cirinya? Yang bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret ya. Berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan-pernyataan dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga. Pernyataan-pernyataan dibuat dalam bentuk positif, kalau tidak mengganggu teman. Ini untuk keyakinan kelas. Tidak mengganggu teman itu negatif ya. Tidak mengganggu teman. Berarti menghargai, menghormati, yaitu dalam bentuk positif dan bentuk keyakinan kelasnya. Berupa suatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua Bapak Ibu guru nanti setiap masuk pembelajaran itu kita buat keyakinan kelas masing-masing ya. Masing-masing guru membuat keyakinan, kesepakatan kelas. Kemudian nanti ada di aplikasi keyakinan kelasnya ada nilai kebajikan yang ada di dalam keyakinan kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pemberian keyakinan kelas: 1. Mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan para murid. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Ganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Misalnya ada nanti keyakinan kelas yang diajukan oleh siswa-siswi nanti yang masih berbentuk tulisan bentuk negatif, maka akan kita rubah kalimat positif. Tidak kembali daftar curah pendapat. Kemudian yang terakhir adalah tahap terakhir, tinjau ulang keyakinan kelas. Curah pendapat. Guru tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas,
suasana sekolah, menjalankan keyakinan kelas, berbudi terhadap sang murid. Kemudian murid tugasnya belajar, mencoba menghasilkan yang terbaik dari diri, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan, mendengarkan, memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan menyakiti, disakiti, memaksa murid belajar, meragukan barang-barang murid, menyiapkan makanan atau barang-barang tulis. Dan murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi orang lain, melakukan tugas baru. Itu budaya positif. Bapak Ibu, ada budaya baru pada lingkungan sekolah. Itu budaya positif. Bapak Ibu, ada budaya baru pada lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Oke, kita lihat ini di peraturannya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini ada peraturan ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Ini keyakinan kelasnya apa? Yang kedua, ini dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita lihat peraturannya Bapak Ibu ya. Dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Jadi kalau kita rubah menjadi keyakinan kelas, maka ada nilai kebajikan yang muncul di situ adalah tanggung jawab. Untuk selalu kembalikan buku ke tempatnya adalah tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain itu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai itu menghormati orang lain dan ada komitmen di dalamnya. Dilarang melakukan kekerasan itu masuk, ada keyakinan kelas di dalamnya adalah kebajikannya, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ada hubungannya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, keselamatan, keamanan. Dari antara peraturan dan keyakinan sudah kita bisa bayangkan apa yang terjadi ketika rasa tanggung jawab itu ada pada anak, ada rasa menghormati orang lain itu ada pada anak, menghormati orang lain dan bisa berkomitmen itu ada pada anak, keselamatan, menghormati orang lain ada pada anak, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Berbeda dengan peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu terlihat seperti susah ya. Ketika tidak ada yang menjaga, maka akan diulangi kembali. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita ada belonging, power, freedom, survival. Ada survival, kasih sayang, kepuasan, merdeka. Kebutuhan dasar kita ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia itu cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, bidang pemeliharaan dan kelompok tergantung. Jadi nanti kita bisa melihat kebutuhan dasar anak itu apa ketika melakukan hal-hal yang melanggar. Misalnya sampai mau melakukan restitusi, nanti kita melihat memvalidasi apakah apa sebenarnya yang terjadi pada anak itu. Kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut, melakukan kesalahan, apa penyebabnya, apa kebutuhan yang seharusnya dimiliki. Contoh, anak ini ketika Bapak Taufik mengajar bahasa Inggris, dia selalu ogah-ogahan. Dia selalu ogah-ogahan, tidak mau bekerja sama, tidak mau mengerjakan tugas. Jadi kebutuhan apa yang harus yang diharapkan si anak untuk diberikan oleh guru tersebut? Gitu.
Gitu maksudnya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bertahan hidup, survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, ramah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kesenangan, fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, juga menggemaskan, bahkan akan diulangi kembali. Oke, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar kita ada belonging, power, freedom, survival. Ada survival, kasih sayang, kekuasaan, merdeka. Kebutuhan dasar kita ada 5 ya. Kebutuhan dasar manusia itu cinta dan kasih sayang, love and belonging. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok tertentu. Jadi, tapi kita bisa melihat kebutuhan dasar anak itu apa ketika melakukan hal yang misalnya sampai mau melakukan restitusi, nanti kita melihat memvalidasi apa sebenarnya yang terjadi pada anak itu, kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut, melakukan kesalahan, apa penyebabnya, apa kebutuhan yang seharusnya. Contoh, nanti ketika Bapak Taufik mengajar bahasa Inggris, dia selalu ogah-ogahan. Dia selalu ogah-ogahan, tidak mau bekerja sama, tidak mau mengerjakan tugas. Jadi kebutuhan apa yang harus yang diharapkan si anak untuk diberikan oleh guru tersebut? Gitu maksudnya ya. Kemudian yang selanjutnya adalah bertahan hidup, survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, ramah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kesenangan, fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, juga menggemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Kemudian yang kebebasan, freedom. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Contohnya ya, Bapak Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang diharapkan oleh si anak? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka ya. Kemudian yang selanjutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja, dengerin ibu guru aja. Enggak kalimatnya, itu jadi kebutuhan apa? Kita lihat tadi ya. Oke, 5 posisi kontrol Bapak Ibu, yaitu Bapak Ibu guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Patuhi aturan, saya atau awas. Itu penghukumnya. Kamu selalu saja salah.
pasti selalu yang terakhir selesai. Apa-apaan sih kamu ini? Itu penghukum ya. Contoh kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahukan yang diharapkan si anak untuk diberikan oleh guru tersebut. Gitu maksudnya ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah bertahan hidup, survival. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, ramah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Kemudian kesenangan, fun. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, juga menggemaskan bahkan saat bertingkah laku buruk. Kemudian yang kebebasan, freedom, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui, dihormati. Contohnya ya, Bapak Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang diharapkan oleh si anak? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka nyanyi. Kemudian yang selanjutnya, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja, dengerin ibu guru aja. Itu jadi kebutuhan. Oke, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Yaitu Bapak Ibu guru punya 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum. Bapak Ibu yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Patuhi aturan saya atau awas. Itu penghukumnya. Kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Apa-apaan sih kamu ini? Itu penghukum ya. Contoh kalimat yang menunjukkan bahwa kalimat penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kamu gak kasihan ya sama Bapak? Kamu gak kasihan ya sama ibu? Bapak yang disalahkan oleh kepala sekolah kalau sampai Bapak tidak bisa mengatasi kamu. Kamu gak kasihan sama ibu? Itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Nah, jadi posisi kontrol ini yang manakah nanti yang akan kita miliki ya? Apakah posisi penghukum? Yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau yang ketiga teman, sebagai teman. Ini banyak juga. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini ya. Ayo, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu atau Bapak bantu bereskan. Ini sudah sebagai teman. Ini biasanya sambil senyum, sambil tepuk-tepuk bahu anak. Itu seolah posisi kita, posisi sebagai teman. Kemudian
posisi sebagai monitor atau pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Kemudian yang terakhir adalah posisi kontrol Bapak Ibu guru sebagai manajer. Di sini posisi mentor, di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Apa yang kita yakini adalah, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini masuk ke segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi posisi manajer. Jadi posisi selama ini, apakah Bapak Ibu masuk di posisi pemukul atau membuat orang merasa bersalah, atau teman, atau monitor, atau pemantau, atau manajer? Saya yakin Bapak Ibu sudah berada di posisi manajer. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah berada di posisi manajer. Kalau saya pernah sebagai pemantau, pernah juga posisi teman ya, dan penghukum. Dan saya sangat menyadarinya bahwa hal itu kurang benar ya, karena kita di sini dituntut untuk menjadi seorang manajer. Kelima posisi kontrol sudah ya, sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kemudian yang segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bapak Ibu, segitiga restitusi, ada mungkin yang sudah tahu segitiga restitusi apa saja. Yang pertama adalah apa Bapak aku saja? Apa? Gitu ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, betul kata Pak Bapak. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak berbuat kesalahan, nah misalnya ini ada laporan dari guru mata pelajaran sasirangan bahwa si hakim tidak mengerjakan proyek pembuatan sasirangan, wali kelasnya dilaporkan ke wali kelas menanganinya, atau guru bidang bisa juga dan merestitusinya. Yang pertama adalah dengan menstabilkan identitas, itu alurnya ya, alur restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Tapi bisa aja yang pertama nanti memvalidasi dulu, baru menstabilkan identitas, baru menanyakan keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, ini yang penting ya untuk restitusi, karena tujuan kita di sini adalah penanganan siswa yang bermasalah dengan cara merestitusinya. Dengan cara restitusi tadi apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-cirinya adalah restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ya, baik Bapak Ibu. Sudah. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.